Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya panas bumi yang eksplorasinya sudah dilakukan sejak zaman Belanda yang terletak di kawasan Kamojang, Jawa Barat. Kali ini, Energi Corner akan menjelajah ke arah selatan dari ibu kota Jawa Barat, Bandung. Selengkapnya dalam Energi Expedition langsung dari Kamojang. Kamojang memegang peranan penting dalam sejarah panas bumi di tanah air. Kamojang terletak di antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Wilayah Kerja Panas Bumi atau WKP Kamojang Darajat dikelola PT Pertamina Geothermal Energi. Kamojang merupakan area panas bumi tertua di Indonesia. Pertamina Geothermal Energi pun telah memulai eksplorasi di kawasan Kamojang, Jawa Barat ini sejak tahun 1974. Di kawasan ini pula terdapat sumur pertama panas bumi yang ditemukan sejak zaman Belanda. Sumur pertama yang ditemukan Belanda tahun 1918 itu memiliki julukan yang unik, yakni Kawah Kereta Api. Julukan tersebut muncul karena kepulan asap putih pekat dari lubang sumur diiringi suara bising yang mirip kereta api. Uniknya lagi, kawah kereta api ini hanya memiliki kedalaman 60 meter dan tidak terlalu dalam. Saat ini saya berada di Geothermal Information Center yang merupakan pusat informasi terkait dengan perkembangan geothermal dan juga sejarahnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih perkembangan geothermal di tanah air dan seperti apa strategi PGE ke depannya, saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energi, Bapak Julfi Hadi. Halo Pak Julfi, apa kabarnya? Halo, apa kabar? Sehat? Baik Pak, sehat. Pak Julfi, Indonesia ini sudah mengembangkan panas bumi selama 40 tahun ya Pak. Luar biasa sekali yang dimulai dari awal ini Pak, sumur pertama di Kamojang. Nah sebetulnya pandangan Pak Julfi seperti apa sih pengembangan panas bumi di tanah air? Apakah memang betul nih Pak, banyak yang masih menilai bahwa perkembangan geothermal di tanah air ini bisa dikatakan lebih lamban dibandingkan industri lainnya? Jadi kalau kita lihat sekitar 40% dari reserve dunia, sekitar 24.000 megawatt ada di Indonesia. Kalau geothermal itu tidak memainkan peran yang strategik dan yang penting di dalam transisi energi ke hijau, ke bersih. Terkait dengan pengembangan panas bumi di tanah air dan juga terkait dengan apa sih Pak bottleneck yang kita hadapi saat ini? Oke, Indonesia tadi negara geothermal, renewable karakteristik baseload-nya geothermal, tapi sangat pelan. Tadi saya bilang 24.000 megawatt reserve ya. Tapi cuma 2.300 megawatt yang sampai ini berjalan. Jadi saya waktu mulai sebagai geologis tahun 90-an itu saya sangat semangat ya, tapi sekarang masih pelan. Cuman saya merasa 2 tahun ini adalah tahunnya geothermal. Karena apa? Karena geothermal itu resource based business ya di bawah tanah. Kalau kita bandingkan dengan minyak itu teknologinya sangat sudah advance. Kayak di well-nya ada enhanced recovery dan segala macam. Di geothermal belum. Akan tetapi 2 tahun terakhir ini teknologi mulai mengembang. Nah disinilah kenapa saya bilang ini timingnya. Kalau tadi kita bilang bottleneck-nya adalah commerciality-nya. Karena kenapa commerciality-nya menjadi bottleneck di harga ya geothermal? Karena pemerintah masih fokus ke affordability. Nah ada beberapa cara tentunya yang lagi kita fokus ya. Saya juga sebagai ketua umum asosiasi, kita fokus dengan berbicara lagi dengan pemerintah, insentif apa sih sebenarnya yang benar. Oke, tadi Anda sempat menyebutkan terkait dengan Indonesia, ini adalah negara geothermal. Di satu sisi kita tahu bahwa PGE ini Pak sudah berkiprah di industri geothermal yang berkontribusi cukup signifikan ya Pak selama 17 tahun. Next nih Pak, strategi yang akan dilakukan apa sih Pak dalam pengembangan
geothermal di tanah air? Karena kita tahu cadangan geothermal sangat besar Pak di Indonesia. Jadi saya baru balik dari Dubai, Sasha. PGE ini control geothermal di Indonesia. We are the leading geothermal di Indonesia. Itu nomor satu. Jadi we have the obligation untuk bisa mendorong geothermal ke depan. Jadi kita punya 13 WKP, ya the most WKP di Indonesia. Kita install sekarang 672 mega. Sekarang kita nomor 2, cuman itu bukan yang penting. Kita punya upside lagi 700 mega sampai 1000 megawatt. Ya, that makes us bukan 1 gigawatt company lagi, 1000 megawatt company, itu udah 1,5. Nah, bagaimana ke depannya PGE ya? Fokus kita adalah accelerated but realistic. Ya, karena apa? Karena kita resource based business. Artinya apa? Kita sudah buat beberapa tahap. Ya, tahap pertama yaitu yang saya bilang low hanging fruits, quick win kita, yaitu di mana beberapa lapangan kita sudah ada steamnya di wellhead seperti Hulu Lais. Kita juga ada EPC di Lumut Balai yang lagi jalan, juga cogeneration. Jadi insya Allah nih dalam 2 tahun kita akan menjadi 1 gigawatt company. Sekarang 672 ditambah 340. Sesudah itu kita akan expand lapangan-lapangan yang besar seperti di Hulu Lais, di Ulu Belu, di Tompaso. Ya, that's the next step. Kita rencananya insya Allah lagi di tahun 2029-2030 sudah menjadi 1,5 gigawatt plus company. Kira-kira gitu, Syah. Pak Julfi, dalam mengembangkan geothermal di tanah air, kalau kita lihat di GIC ini terdapat laboratory geothermal nih Pak. Sebetulnya ini tujuannya untuk apa sih? Ya, jadi sekali lagi geothermal itu resource based business. If you want to be excellent in geothermal, kita harus mengapply operational excellence philosophy. Nomor 1, people-nya. Kedua adalah decision making process. Ya, bagaimana kita membuat keputusan-keputusan itu. Nah, yang terakhir yang pertanyaan Sasha tadi adalah teknologi. Bahwa teknologi itu adalah penting sekali untuk mengurangi risiko, untuk membuat keputusan-keputusan penting. Nah, kalau kita lihat, Indonesia tadi kan negara geothermal, ya semua negara adalah Indonesia. Cuman teknologinya itu masih berada di luar. Ya, jadi PGE tadi sebagai obligation kita untuk maju, kita akan membawa banyak teknologi yang ada di luar ke Indonesia. Salah satunya ini, ya Center of Excellence yang kita mau buat di Indonesia sebagai negara geothermal. Nah, ini yang kita ada di ruangan ini adalah ruangan fluid inclusion, ya, di mana kita bisa melihat langsung. Kalau kita ngeliat dari batuan nih, ya kita lihat di mikroskop dan lihat petrografi, itu kira-kira reservoirnya apa, panasnya apa, fasenya apa. Dengan teknologi seperti itu, kita akan bisa membuat keputusan dengan cepat dan akurat. Ya. Juga di sana ada XRD namanya, kita bisa memotong batu-batuan itu, ada geochemistry juga. Nah, jadi de-risking program kita selain yang tadi saya bilang ada di surface, juga ada di bawah tanah. Ya, mudah-mudahan teknologi seperti ini yang kita buat di PGE ini di Kamojang, ya, ini akan menjadi growing terus, menjadi memulai center of excellence untuk geothermal di Indonesia. Saya sebagai Presiden Direktur dari PGE dan Ketua Umum API, saya sangat mengharapkan dukungan dari media, dukungan dari masyarakat semua untuk menaruh geothermal di posisi sebenarnya. Ya, karena saat ini, biarpun geothermal baseload, ya, dan saya nggak bisa ngelihat transisinya ada geothermal, itu posisinya masih harus dimajukan. Saya yakin dengan adanya bottlenecking kita unlock in the next year. Tadi udah saya bilang dari segi komersial kita udah ada teknologi, udah ada secondary product, dan kita tugas kami adalah untuk berbicara juga dengan regulator karena soul of taker PLN untuk bisa mendapatkan insentif yang efektif. Dengan itu insya Allah geothermal akan maju dan PGE juga akan fly seperti diharapkan semua. Saat ini, produksi panas bumi terbesar yang dihasilkan oleh PGE bersumber dari area Kamojang.
Di area Kamojang, terdapat 5 pembangkit listrik panas bumi atau PLTP yang beroperasi sejak tahun 1983. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksplorasi dan juga Pengembangan PGE, Bapak Rahmat Hidayat. Halo Pak Rahmat, apa kabarnya Pak? Kabar baik, Sasa. Ya Pak, makasih udah boleh nih mampir ke PGE di area Kamojang. Boleh kita sambil jalan-jalan ya Pak, muter-muter di Boleh. PLTP Kamojang ini. PGE Kamojang ini kan memiliki 5 unit PLTP ya Pak. Boleh nggak sih Pak dikasih gambaran berapa sih total produksi dan juga potensial reserve yang ada di PGE area Kamojang ini? Iya, jadi Mbak Sasa benar ya, Kamojang saat ini memiliki 5 PLTP, jadi total install capacity dari 5 PLTP ini sebesar 235 megawatt ya, di mana total produksi, karena tadi yang ditanyakan total produksi, jika mengacu ke tahun 2022 ya, Kamojang berhasil memproduksikan sebesar 420 gigawatt hour ya. Terus kalau pertanyaannya terkait dengan resources, saat ini ya berdasarkan kajian dari tim subsurface ya, estimasi resources dari wilayah kerja Kamojang sekitar 450 megawatt. Wah, dengan potensial reserve yang mencapai 450 megawatt ini, seperti apa sih Pak strategi pengembangan panas bumi di area Kamojang ini ke depan? Iya, tentunya kita akan terus meningkatkan tambahan install capacity ya dari resources yang sudah teridentifikasi. Jadi dalam 5 tahun ke depan insya Allah ya, kita akan coba meningkatkan kembali total install capacity ya sebesar 55 megawatt ya, sehingga nanti harapannya dalam 5 tahun kapasitas total terpasang dari Kamojang sekitar 290 megawatt. Menarik nih Pak, panas bumi kan tidak hanya dimanfaatkan secara tidak langsung ya Pak untuk membangkit listrik, tapi juga dimanfaatkan secara langsung. Nah, sebagai bentuk value creation, seperti apa sih Pak gambaran pemanfaatan panas bumi ini secara langsung, khususnya PGE di area Kamojang ini? Kita sudah mengaplikasikan pemanfaatan secara langsung, antara lain di industri kopi. Jadi kopi yang ada di sini dikeringkan melalui panas bumi ya. Ini selain tadi ramah lingkungan ya, manfaat dari ekonominya juga jelas ya, karena itu tadi 24 jam bisa digunakan sehingga bisa mempercepat proses, dan bagi penikmat kopi ya yang pentingnya cita rasanya unik. Boleh dicoba nanti. Salah satu inovasi untuk pemanfaatan panas bumi secara langsung yang dilakukan Pertamina Geothermal Energy yakni Geothermal Coffee Process. Berbeda dari pengolahan kopi pada umumnya, melalui inovasi pemanfaatan panas bumi untuk pengeringan kopi diharapkan membuat prosesnya lebih efisien dan mampu meningkatkan produktivitas petani. Di tempat saya berdiri ini merupakan geothermal dry house yang merupakan inovasi pertama di Indonesia dalam proses pengeringan kopi yang memanfaatkan energi panas bumi secara langsung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kang Deden, salah satu local heroes mitra binaan dari PGE Kamojang. Halo Kang Deden. Halo Mbak. Kang Deden, apa sih bedanya antara proses pengeringan dengan geothermal dry house ini dibandingkan dengan konvensional? Sebetulnya dari segi umumnya kita sama aja, dari tahapan proses kita sama, hanya yang membedakan itu kita menggunakan geothermal dry house, yaitu rumah pengeringan yang menggunakan panas bumi. Yang secara teknis ini sangat membantu kita sebagai produsen. Yang kalau kita bandingkan dengan konvensional tuh bisa membutuhkan waktu sampai 30 hari pengeringan, tapi kita cukup 10 hari saja untuk pengeringan dalam satu putaran produksi. Jadi kita dalam waktu dan biaya yang sama kita bisa menghasilkan 3 kali lipat hasil produksinya. Tidak hanya dimanfaatkan secara langsung untuk industri kopi, panas bumi di Kamojang juga bisa dimanfaatkan secara langsung untuk sektor pariwisata.
Komitmen dalam pengembangan panas bumi dibarengi dengan implementasi Environment, Social and Governance atau ESG membuat Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang mendapatkan penghargaan 12 proper emas berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan potensi panas bumi yang masih sangat besar, serta pemanfaatan yang kian masif, baik secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan menjadi dorongan bagi Pertamina Geothermal Energi untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan energi bersih ini ke depan. Dari Kamojang, Jawa Barat, CNBC Indonesia, Beyond Business.